Pernahkah kamu lihat orang diremehkan karena pekerjaannya? Tapi kali ini, yang diremehkan justru jadi penyelamat seluruh kantor. Inilah kisah bos cantik menghina OB di rapat besar, tapi balasannya bikin semua terdiam. Tulis solawat dan asal kota kalian di komentar. Jangan lupa subscribe. Semoga Allah limpahkan rezeki dan kebahagiaan untuk kalian semua. Amin. Pagi itu, gedung tinggi Ardana Group berdiri megah di jantung kota Jakarta. Hujan baru saja reda, menyisakan pantulan cahaya di jendela-jendela kaca yang menjulang. Di dalam lobi, suasana sibuk terasa sejak dini hari. Pegawai berlalu lalang, bersiap menyambut rapat besar bersama direktur baru. Di antara kesibukan itu, tampak seorang pria sederhana tengah mengepel lantai. Seragam abu-abu dengan nama kecil di dada kirinya bertuliskan Rama. Wajahnya tenang, matanya jernih, meski usianya baru 35 tahun. Ia menunduk sopan setiap kali karyawan lewat. Tak ada yang tahu, dulu ia pernah duduk di kursi yang sama dengan mereka. Tapi kini, ia hanya seorang office boy. Sementara itu, sebuah mobil mewah berhenti di depan gedung. Dari dalamnya turun seorang wanita berparas menawan. Tubuh tinggi, berpenampilan rapi dengan blazer hitam elegan. Dialah Clara Wijayanti, direktur baru Ardana Group yang akan memimpin rapat perdananya pagi itu. Begitu memasuki ruangan, semua karyawan berdiri. Clara tersenyum tipis. Aura wibawanya membuat suasana tegang. Ia berjalan dengan langkah pasti menuju ruang rapat utama di lantai 10. Namun di tengah perjalanan, sesuatu membuatnya berhenti. Di koridor lift, pel lantai yang baru dibersihkan Rama belum sempat kering. Sepatu hak tinggi Clara terpeleset sedikit, meninggalkan bekas air di bawahnya. Ia menatap ke arah Rama dengan tajam. "Kamu tidak lihat ini lantai masih licin?" Suaranya meninggi. Rama menunduk sopan. "Maaf, Bu, saya baru saja." "Sudah, tidak perlu alasan. Lain kali gunakan otakmu sebelum membuat orang celaka." Beberapa karyawan yang lewat hanya diam. Tak ada yang berani menengahi. Rama kembali memeras pel dengan sabar, seolah tak terjadi apa-apa. Dalam hati, ia menarik napas panjang. Tak ada amarah. Tak ada balasan. Hanya ketenangan yang sulit dimengerti. Beberapa menit kemudian, lift terbuka. Clara masuk bersama sekretarisnya. Sebelum pintu menutup, pandangannya sempat bertemu mata Rama yang tetap menatap dengan tenang. Sekilas, ada sesuatu di mata pria itu, bukan perasaan tersinggung, tapi seperti menyimpan rahasia besar. Hari itu baru dimulai, namun benih kejadian luar biasa telah tertanam di antara dua sosok berbeda dunia. Seorang wanita yang merasa di puncak kekuasaan, dan seorang pria yang memilih diam, padahal pernah berdiri di tempat yang sama. Pukul 8 pagi, ruang rapat utama Ardana Group sudah dipenuhi para eksekutif dan kepala divisi. Suara kipas pendingin berpadu dengan detak jam dinding yang terasa pelan namun menegangkan. Semua menunggu sosok baru yang konon membawa visi modern untuk perusahaan. Ketika pintu terbuka, Clara Wijayanti melangkah masuk dengan penuh percaya diri. Semua berdiri memberi hormat. Ia tersenyum tipis, lalu menaruh berkas presentasi di atas meja. "Kita mulai tepat waktu," ucapnya dingin. Di belakang ruangan, Rama Pratama masuk perlahan membawa air mineral dan kopi untuk para peserta. Ia meletakkan satu persatu dengan hati-hati, berusaha tidak mengganggu jalannya rapat. Tapi setiap gerakannya seolah menarik perhatian Clara. Saat presentasi dimulai, layar proyektor tiba-tiba berkedip dan padam. Suara gumaman mulai terdengar di antara peserta. Clara menatap ke arah teknisi yang duduk di pojok ruangan. "Kenapa ini tidak menyala?" Suaranya menusuk. Teknisi buru-buru mencoba memperbaiki, tapi proyektor tetap gelap. Waktu terus berjalan, suasana mulai canggung. Tanpa banyak bicara, Rama mendekat perlahan. Ia memeriksa kabel di belakang meja, lalu menekan satu tombol kecil di panel bawah. Seketika layar kembali menyala terang, menampilkan slide presentasi. Beberapa orang menahan senyum kagum. Tapi Clara justru menatap Rama dengan tajam. "Kamu pikir kamu siapa? Ini bukan urusanmu." Suaranya meninggi, membuat ruangan terdiam. Rama menunduk sopan. "Maaf, Bu. Saya hanya ingin membantu agar rapat tidak tertunda." "Bantu?"
Jangan ikut campur urusan yang bukan tugasmu. Fokus saja mengepel lantai, jangan sok tahu. Kepala divisi yang duduk di barisan depan saling pandang, tapi tak ada yang berani bersuara. Rama hanya mengangguk pelan, lalu mundur tanpa kata. Ia melangkah keluar ruangan dengan langkah tenang. Begitu pintu tertutup, beberapa karyawan menunduk, merasa tidak nyaman. Namun Clara tetap melanjutkan presentasi seolah tak terjadi apa-apa. Ia bicara panjang lebar tentang perubahan sistem kerja dan disiplin kelas dunia, tanpa menyadari bahwa keangkuhannya baru saja mempermalukan seseorang yang jauh lebih bijak darinya. Sementara itu, di balik pintu, Rama berdiri di lorong sepi. Tatapannya kosong menatap lantai yang mengilap. Ia tersenyum kecil, lalu bergumam lirih. Kadang, orang yang paling tinggi tak tahu betapa keras tanah yang pernah ia pijak. Suara tepuk tangan dari dalam ruangan menggema, menandai akhir rapat besar pertama itu. Tak ada yang tahu, pagi sederhana itu akan menjadi titik balik bagi seluruh kantor Ardana Group. Sore menjelang, gedung Ardana Group mulai sepi. Lampu-lampu kantor perlahan padam, menyisakan beberapa ruangan yang masih menyala. Salah satunya, ruang kebersihan tempat Rama menyimpan peralatan kerjanya. Ia duduk di kursi kayu usang, menatap secangkir kopi dingin di tangan. Tatapannya kosong, tapi pikirannya jauh menembus masa lalu yang terus menghantuinya. Beberapa tahun silam, Rama bukanlah seorang OB. Ia dulu adalah manajer operasional di sebuah perusahaan besar, Mahesa Tech, tempat ia bekerja bersama sahabatnya, Randy Mahesa. Bersama mereka, perusahaan itu berkembang pesat. Rama dikenal jujur, pekerja keras, dan dihormati banyak orang. Namun, segalanya berubah ketika Randy berkhianat. Ia memalsukan laporan keuangan dan menuduh Rama sebagai pelaku utama. Dalam semalam, reputasi Rama hancur. Ia dipecat, dipermalukan, bahkan ditinggalkan oleh orang-orang yang dulu menghormatinya. Dunia seolah runtuh. Namun Rama memilih diam, tak melawan. Ia meninggalkan dunia korporat dan menjalani hidup sederhana, bekerja serabutan hingga akhirnya diterima sebagai OB di Ardana Group, perusahaan yang, tanpa ia sadari, kini juga mempekerjakan Randy di posisi tinggi. Rama menarik napas panjang. Ternyata dunia ini kecil, gumamnya lirih, dan Allah selalu punya cara untuk mempertemukan kembali yang belum selesai. Suara langkah kaki memecah lamunan itu. Dari balik pintu, muncul sosok Randy Mahesa, kini berpenampilan rapi dengan jas biru tua. Senyumnya tipis, tapi matanya penuh kejutan ketika melihat Rama. "Rama, kamu kerja di sini?" Suaranya setengah berbisik. Rama berdiri pelan. "Sudah lama tidak bertemu, Randy." Randy menatapnya dengan gugup. Aku tidak menyangka. Aku kira kamu sudah pergi jauh." Rama tersenyum tenang. "Aku memang pergi, tapi bukan berarti aku menghilang." Keduanya terdiam. Udara di antara mereka menegang. Tak ada teriakan, tak ada kemarahan. Hanya dua masa lalu yang saling menatap, menunggu waktu untuk kembali terbuka. Randy berdehem, lalu berkata cepat, "Aku harus kembali ke atas. Direktur Clara minta laporan sore ini." Ia berbalik hendak pergi, tapi Rama sempat menambahkan pelan, "Jangan khawatir, Randy. Aku tidak mencari masalah. Aku hanya bekerja di sini." Langkah Randy berhenti sejenak. Ia menoleh sekilas, lalu berlalu tanpa kata. Rama kembali duduk. Kali ini matanya menatap jendela malam yang dipenuhi lampu kota. Dalam diam, ia tahu, ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Keesokan paginya, suasana kantor Ardana Group tampak normal. Semua karyawan sibuk di depan komputer, menyiapkan laporan mingguan. Namun di ruang IT lantai 7, situasi mulai tak terkendali. Komputer satu persatu menampilkan pesan aneh di layar. File penting tiba-tiba menghilang, dan sistem jaringan perusahaan terkunci total. Alarm server berbunyi pelan namun berulang-ulang. Randy Mahesa, kepala divisi IT, berlari keluar ruangan dengan wajah panik. "Matikan akses jaringan sekarang. Jangan sampai server pusat ikut terkunci," teriaknya pada timnya yang kebingungan. Namun semua sudah terlambat. Seluruh sistem Ardana Group diserang oleh ransomware,
Virus berbahaya yang meminta tebusan dalam bentuk mata uang digital. Semua file penting, laporan, data klien, kontrak, terkunci rapat. Rapat darurat pun digelar di lantai 10. Clara duduk di ujung meja, wajahnya tegang. Berapa besar kerusakan yang terjadi? Suaranya bergetar menahan marah. Randy menunduk. Kami belum tahu pasti, Bu. Tapi, tampaknya semua data kantor lumpuh. Termasuk sistem keuangan dan arsip pusat. Clara menatapnya tajam. Bukankah kamu kepala divisi IT? Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Randy terdiam, tak bisa menjawab. Keringat menetes di pelipisnya. Di luar ruangan, Rama sedang membersihkan kaca koridor. Ia mendengar samar percakapan dari dalam. Ia berhenti sebentar, mendekat, lalu mendengar satu kalimat yang membuatnya terdiam. Kalau dalam 12 jam sistem tidak dipulihkan, perusahaan ini bisa kehilangan semua datanya, ucap Clara dengan suara gemetar. Rama menatap ke arah ruangan itu, matanya berubah serius. Tanpa banyak bicara, ia bergegas menuju ruang server yang terletak di lantai bawah. Ia tahu, serangan seperti ini bukan hal baru. Ia pernah menghadapinya dulu, ketika masih bekerja di Mahesa Tech. Di ruang server, lampu-lampu indikator berkedip merah. Udara panas dan penuh dengung kipas mesin. Rama membuka satu panel dan mulai memeriksa sambungan kabel. Tangannya cekatan, matanya menelusuri pola yang hanya bisa dibaca oleh orang berpengalaman. Beberapa teknisi melihatnya dan terkejut. Pak Rama, ini area terbatas. Tidak boleh. Saya tahu. Tapi kalau kalian ingin sistem ini hidup kembali, biarkan saya mencoba. Nada suaranya tenang tapi tegas. Para teknisi saling pandang, lalu memberi ruang. Rama duduk di depan layar utama, mengetik perintah demi perintah. Jarinya bergerak cepat, mengurai rantai enkripsi yang mengunci data perusahaan. 1 jam berlalu. 2 jam kemudian, lampu indikator mulai berubah dari merah menjadi hijau. Sistem perlahan hidup kembali. File yang hilang muncul satu persatu. Dari ruang rapat atas, Clara dan tim IT terkejut melihat jaringan kembali aktif. Apa yang terjadi? Siapa yang mengembalikannya? Tanya Clara. Randy menatap layar, lalu membeku. Ia melihat di log sistem satu nama pengguna yang baru saja melakukan pemulihan penuh, Rama P. Wajahnya pucat. Ia mengenali inisial itu. Dan di saat yang sama, Clara menatap layar dengan heran. Siapa? Rama? Di lantai bawah, Rama menutup panel server perlahan. Ia menarik napas panjang, menatap lampu yang kini kembali stabil. Bukan siapa-siapa, bisiknya pelan. Hanya seseorang yang masih punya tanggung jawab. Malam mulai turun. Lampu gedung Ardana Group masih menyala terang, menandakan betapa seriusnya krisis yang baru saja terjadi. Setelah sistem pulih sepenuhnya, semua karyawan diperintahkan tetap lembur untuk memastikan tidak ada data yang rusak. Namun satu hal masih menjadi tanda tanya besar bagi Clara Wijayanti. Siapa sebenarnya yang memulihkan sistem perusahaan dalam waktu singkat? Tidak ada satupun dari tim IT yang mengaku. Semua hanya saling menatap bingung. Clara berjalan cepat menuju ruang IT, disusul oleh Randy Mahesa yang tampak gugup. Coba jelaskan, Randy. Bagaimana bisa nama Rama P. muncul di sistem? Siapa dia? Tanya Clara tajam. Randy menelan ludah. Dia, office boy, Bu. Tapi, sepertinya dia pernah bekerja di bidang teknis. Clara menatapnya tak percaya. Office boy memulihkan sistem yang gagal kalian tangani selama berjam-jam. Randy tak bisa menjawab. Ia hanya menunduk. Clara segera keluar dari ruangan, menuruni tangga darurat. Langkah sepatunya bergema di koridor sunyi, hingga berhenti di lantai bawah. Di sana, di depan ruang server, berdiri Rama. Ia sedang merapikan kabel dan membersihkan debu di sekitar panel, seolah tidak terjadi apa-apa. Rama, panggil Clara dengan nada datar. Rama menoleh pelan. Ya, Bu Direktur. Apakah kamu yang memulihkan sistem tadi? Rama terdiam sejenak. Ia tidak langsung menjawab. Saya hanya mencoba membantu, Bu. Saya lihat tidak ada yang bisa mengakses data, jadi saya gunakan cara yang dulu pernah saya pelajari. Clara menatapnya lama.
Kamu sadar apa yang baru kamu lakukan? Kalau gagal, seluruh data bisa hilang. Saya tahu, Bu. Tapi kalau saya diam, perusahaan akan rugi lebih besar. Keheningan menyelimuti ruangan itu. Hanya suara kipas server yang terdengar berputar pelan. Clara perlahan menunduk, lalu berkata lirih, "Saya telah memarahi kamu di depan banyak orang. Dan ternyata, kamu justru menyelamatkan perusahaan ini." Rama tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, Bu. Setiap orang punya cara sendiri untuk belajar tentang rendah hati." Kalimat itu menancap dalam di hati Clara. Ia tidak tahu harus berkata apa. Untuk pertama kalinya, perempuan itu merasa kecil di hadapan seseorang yang jauh lebih sederhana darinya. Saat Clara hendak pergi, Randy muncul di pintu. Matanya menatap Rama dengan tajam, seperti menyimpan rasa takut bercampur marah. "Clara, biar saya saja yang urus orang ini," ucapnya cepat. Dia tidak seharusnya menyentuh sistem tanpa izin. Rama menatapnya tenang. "Kau masih sama, Randy. Masih menutupi kesalahan dengan kata, aturan." Clara menoleh heran. "Kalian saling kenal?" Randy terdiam, bibirnya kaku. Rama menjawab lebih dulu, suaranya pelan namun tegas. "Kami pernah bekerja bersama. Lama sekali." Clara menatap keduanya bergantian. Ada sesuatu di balik ucapan Rama yang membuatnya curiga, tapi ia memilih diam. "Baik. Besok pagi saya ingin semua penjelasan di meja saya. Termasuk dari kalian berdua." Setelah Clara pergi, hanya tersisa dua sosok itu di ruangan. Randy melangkah mendekat. "Kau mau apa, Rama? Kenapa muncul lagi?" Rama tersenyum samar. "Aku tidak mau apa-apa. Aku hanya ingin menyelesaikan apa yang belum selesai." Randy menatapnya tajam, lalu pergi meninggalkan ruangan dengan langkah cepat. Rama menatap punggungnya, matanya teduh namun penuh makna. Ia tahu, masa lalu yang selama ini ia pendam mulai terbuka sedikit demi sedikit. Dan malam itu, di bawah cahaya lampu server yang berkedip lembut, satu rahasia lama mulai tercium oleh angin waktu. Pagi itu, suasana kantor Ardana Group terasa berbeda. Tak seperti biasanya, semua karyawan terlihat gugup. Bisik-bisik terdengar di sepanjang koridor. Semua tahu, hari ini akan diadakan rapat evaluasi darurat terkait insiden besar yang hampir menghancurkan sistem perusahaan. Clara duduk di ruang rapat utama, wajahnya serius. Di depannya sudah ada seluruh kepala divisi, termasuk Randy, yang tampak gelisah. Di pojok ruangan, berdiri Rama, dengan seragam abu-abu khasnya, membawa termoskopi seperti biasa. Ia tidak tahu bahwa hari ini namanya akan disebut di hadapan semua orang. Clara membuka rapat dengan nada tegas. "Sebelum kita membahas rencana keamanan data ke depan, saya ingin menanyakan satu hal. Siapa yang sebenarnya menyelamatkan sistem kita kemarin?" Ruangan mendadak sunyi. Semua saling pandang, menunggu siapa yang akan bicara. Clara menatap ke arah Randy. "Randy, kau kepala divisi IT. Jelaskan." Randy menarik napas, lalu berkata dengan suara berat, "Kami semua berusaha, Bu. Tapi, orang yang memulihkan sistem itu bukan dari tim saya." Clara mengernyit. "Maksudmu?" Randy menunduk. "Itu dilakukan oleh Rama, office boy kita." Bisik-bisik langsung memenuhi ruangan. Beberapa karyawan terkejut, sebagian bahkan menoleh ke arah Rama yang berdiri tenang di belakang. Clara memandangnya lama, lalu berkata pelan, "Rama, maju ke depan." Rama melangkah perlahan, menatap semua orang dengan sopan. "Saya tidak melakukan hal besar, Bu. Hanya kebetulan saya tahu cara membuka sistem itu." Clara menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Kau sadar apa yang kau lakukan menyelamatkan seluruh data perusahaan ini?" Rama menunduk. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan siapapun ketika melihat masalah." Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Clara menatap semua karyawan dan berkata dengan nada tegas, "Mulai hari ini, saya ingin semua orang di ruangan ini belajar satu hal penting. Nilai seseorang tidak diukur dari jabatannya, tapi dari ketulusan dan tanggung jawabnya." Beberapa kepala divisi menunduk malu. Rama hanya tersenyum kecil. Namun Randy terlihat pucat. Ia tahu,
Jika Clara mulai menyelidiki lebih jauh, masa lalunya bersama Rama bisa terbongkar. Setelah rapat ditutup, Clara menghampiri Rama di depan pintu. "Saya minta maaf atas sikap saya tempo hari. Saya telah meremehkan kamu." Rama mengangguk pelan. "Tidak perlu, Bu. Semua orang punya cara sendiri untuk memahami arti hormat." Clara menghela napas, lalu berkata lirih, "Tapi saya tidak bisa berhenti berpikir. Siapa kamu sebenarnya, Rama? Dari mana kamu bisa tahu hal yang bahkan tim IT kami tidak mengerti?" Rama hanya tersenyum samar. "Dulu saya pernah di tempat seperti mereka, Bu. Tapi hidup mengajarkan saya untuk tidak terlalu tinggi menatap ke atas, agar tidak lupa pada tanah yang dipijak." Clara terdiam, matanya menatap pria sederhana itu dalam diam. Ada sesuatu di balik kata-kata Rama yang membuat hatinya bergetar. Ia tahu, kisah orang ini tidak sesederhana seragam yang ia kenakan. Ketika Rama meninggalkan ruangan, semua mata mengikuti langkahnya. Suara pintu tertutup perlahan, meninggalkan keheningan yang panjang. Randy, yang sejak tadi diam, menggenggam tangannya erat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu, waktu semakin sempit. Masa lalunya dengan Rama bisa meledak kapan saja. Dan ketika Clara berkata, "Mulai hari ini, saya ingin tahu segalanya tentang Rama Pratama," wajah Randy memucat sepenuhnya. Bayangan masa lalu kini mulai mengejar, dan tak ada tempat untuk bersembunyi. Malam itu, kantor Ardana Group sudah sepi. Hanya beberapa lampu yang masih menyala di lantai 3, tempat divisi IT biasa bekerja lembur. Randy duduk di mejanya, menatap layar komputer tanpa fokus. Jari-jarinya gemetar. Ia tahu, jika Clara benar-benar menyelidiki, masa lalunya akan terbongkar. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar mendekat. Randy refleks menoleh, dan menemukan Rama sedang membawa map berisi laporan harian. "Oh, kamu, Rama," ucapnya dengan nada gugup. Rama tersenyum tipis. "Saya hanya mau titip laporan untuk Bu Clara. Katanya dia butuh sebelum besok pagi." Randy menelan ludah. Kamu masih ingat aku?" Rama meletakkan map di meja, lalu menatap Randy dengan tenang. "Bagaimana bisa lupa, Randy? Dunia ini sempit. Dulu kita pernah di tempat yang sama, bukan?" Randy menunduk. Nafasnya berat. "Waktu itu, aku tidak punya pilihan, Ram. Aku butuh posisi itu." Rama hanya diam, membiarkan Randy berbicara. "Aku tidak tahu kalau gara-gara aku, kamu harus keluar dari perusahaan dulu. Aku pikir, semua akan baik-baik saja." Rama menatap lurus ke arah Randy. Suaranya lembut, tapi penuh arti. "Kau mengambil semua hasil kerja keras orang lain, dan membuatku dipecat tanpa alasan. Tapi tidak apa-apa, Ren. Karena sejak itu, aku belajar arti ikhlas." Randy terdiam. Matanya memerah. "Aku menyesal, Ram." Rama menghela napas pelan. "Penyesalan itu baik, tapi hanya kalau diikuti perbaikan. Jangan ulangi hal yang sama." Sesaat ruangan hening. Hanya suara pendingin ruangan yang terdengar pelan. Lalu Rama menatap Randy sekali lagi, sebelum berbalik meninggalkan ruangan. Namun sebelum pintu tertutup, ia berkata, "Randy, cepat atau lambat, kebenaran selalu menemukan jalannya." Randy terduduk lemas. Ia tahu ucapan itu bukan ancaman, tapi kenyataan yang tak bisa ia hindari. Keesokan harinya, suasana kantor kembali ramai. Clara datang lebih pagi dari biasanya. Di tangannya, ada map berwarna biru, hasil penyelidikan pribadi tentang Rama. Ia memanggil sekretarisnya. "Panggil Rama ke ruang saya," ucapnya tegas. Beberapa menit kemudian, Rama masuk dengan sopan. "Silakan duduk, Rama," kata Clara sambil membuka map tersebut. "Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan." Clara menatap foto di dalam berkas itu. "Kau pernah bekerja di Primatech Global, bukan? Sebagai kepala tim pengembang sistem keamanan?" Rama menatap map itu sejenak, lalu mengangguk perlahan. "Benar, Bu. Tapi saya keluar 3 tahun lalu." Clara menatapnya lekat-lekat. "Kenapa seseorang sepertimu memilih jadi office boy?" Rama tersenyum tenang. "Karena saya tidak lagi mengejar jabatan, Bu.
Saya hanya ingin hidup tenang, bekerja jujur, tanpa intrik dan pengkhianatan. Clara terpaku mendengar jawabannya. Ia tak pernah mendengar kata-kata sebijak itu keluar dari seseorang yang tampak sesederhana Rama. Namun di saat yang sama, Randy yang kebetulan lewat di depan ruang Clara mendengar percakapan itu dari balik pintu kaca. Wajahnya pucat pasi. Clara menutup map itu perlahan. Rama, mulai hari ini saya ingin kamu bantu saya memperbaiki sistem keamanan perusahaan. Bukan sebagai OB, tapi sebagai staf resmi IT. Rama terdiam. Bu, saya tidak ingin merebut posisi siapapun. Clara tersenyum samar. Kau tidak merebut, Rama. Kau hanya mengambil tempat yang memang seharusnya menjadi milikmu. Randy berdiri kaku di balik pintu, hatinya bergetar hebat. Ia sadar, waktu penebusan dosanya sudah tiba. Namun di balik ketenangan itu, ada badai yang siap datang. Karena langkah-langkah balasan akan dimulai, bukan dari dendam, tapi dari keadilan yang lama tertunda. Hari itu suasana kantor terasa tegang. Sejak pagi, semua karyawan berbisik tentang promosi tak terduga yang diberikan Clara kepada Rama. Sebagian kagum, sebagian tidak percaya, dan sebagian lain diam-diam iri. Rama tetap bekerja seperti biasa. Ia tak berubah sedikitpun meski posisinya kini resmi masuk ke dalam divisi IT. Ia masih menyapa satpam di depan pintu, membantu resepsionis menata bunga, dan menyuguhkan kopi ke ruang rapat. Namun di balik kesederhanaannya, ada sesuatu yang mulai bergerak. Sebuah kebenaran yang selama ini terkubur pelan-pelan mulai muncul ke permukaan. Clara, dengan rasa penasaran yang semakin besar, memanggil kepala HR untuk menyelidiki lebih dalam soal kasus masa lalu Rama di perusahaan lamanya, Primatech Global. Aku ingin tahu kenapa dia keluar dari sana. Dan siapa orang yang membuatnya jatuh, ucap Clara serius. Tak butuh waktu lama, laporan itu datang sore harinya. Clara membaca setiap lembar dengan alis mengernyit. Di halaman terakhir, ada nama yang membuatnya tertegun. Randy Saputra. Tangannya berhenti sejenak. Ia teringat bagaimana Randy selalu gelisah sejak insiden data kemarin. Perlahan, potongan-potongan teka-teki itu mulai tersusun. Rama dipecat karena dituduh membocorkan sistem rahasia perusahaan. Tapi hasil audit internal menunjukkan tidak ada bukti yang kuat. Namun ada satu kesaksian kunci, dari seseorang yang kini duduk di ruangannya setiap hari sebagai kepala divisi IT. Clara menutup map itu dan menatap jendela kaca besar di depannya. Langit Jakarta sore itu mendung. Seolah ikut menyimpan beban kebenaran yang baru saja ia temukan. Beberapa jam kemudian, Clara memanggil Randy ke ruangannya. Duduk, katanya tegas. Randy menurut, meski wajahnya tampak pucat. Aku ingin kau jujur padaku, Randy. 3 tahun lalu, kau bekerja di Primatech, benar? Randy terdiam, lalu mengangguk pelan. Dan kau mengenal seseorang bernama Rama Pratama? Lanjut Clara. Randy menunduk, tangannya gemetar. Iya, Bu, dia dulu rekan kerja saya. Clara menatap tajam. Lebih dari itu, bukan? Aku sudah membaca laporan. Kau yang menuduhnya mencuri kode sistem waktu itu. Randy tak mampu menatap balik. Matanya mulai berkaca-kaca. Saya terpaksa, Bu. Waktu itu saya ingin naik jabatan. Dan Rama, terlalu sempurna. Semua orang di tim lebih percaya padanya. Clara menggeleng pelan. Jadi kau menjatuhkan orang yang lebih layak hanya demi posisi. Air mata Randy jatuh. Saya menyesal, Bu, sangat menyesal. Pintu ruang rapat terbuka pelan. Ternyata Rama berdiri di sana. Ia mendengar semuanya. Saya sudah tahu, Bu, katanya dengan nada tenang. Saya tahu sejak awal. Randy mendongak dengan mata merah. Kau tahu, dan kau tidak balas dendam. Rama menghela napas. Untuk apa? Dendam tidak akan mengubah masa lalu. Saya hanya ingin bukti bahwa kebenaran tidak bisa dikubur selamanya. Ruangan itu sunyi. Clara menatap keduanya, lalu berkata pelan. Mulai hari ini, Randy, kamu saya nonaktifkan dari jabatan kepala divisi. Dan Rama, saya ingin kamu yang memimpin proyek baru keamanan sistem kita. Rama menatap Clara. Bu, saya mohon, jangan hukum Randy terlalu berat.
Setiap orang berhak memperbaiki kesalahannya. Clara menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Baik, tapi keadilan tetap harus ditegakkan. Randy menunduk, air matanya jatuh ke meja. Dalam hati, ia tahu ia tak layak mendapatkan pengampunan sebesar itu. Tapi Rama, orang yang pernah ia hianati, justru yang menolongnya kali ini. Sore itu, seluruh kantor berguncang oleh kabar bahwa Rama, mantan OB yang dulu dihina dan diremehkan, kini menjadi kepala proyek sistem keamanan Ardana Group. Namun tak ada yang tahu, di balik senyum tenangnya, Rama masih menyimpan luka lama. Luka yang tak pernah ia balas, hanya ia ubah menjadi kekuatan untuk tetap berdiri. Dan malamnya, di musyalah kecil belakang kantor, Rama duduk sendiri, menatap sajadah yang mulai kusam. Ia berbisik lirih. Terima kasih, Allah, sudah menunjukkan jalan yang benar tanpa harus menyakiti siapapun. Sejak hari keputusan itu diumumkan, suasana di kantor Ardana Group berubah drastis. Rama kini bukan lagi sekadar office boy, melainkan sosok yang dihormati oleh semua karyawan. Namun yang paling mengejutkan, ia tetap bersikap rendah hati. Ia tidak meminta ruangan khusus, tidak berpakaian mewah, dan masih sering membantu staf kebersihan ketika jam istirahat. Clara memperhatikannya dari kejauhan dengan kekaguman yang tak bisa ia sembunyikan. Orang ini benar-benar berbeda, gumamnya pelan. Ia sadar, ada sesuatu dalam diri Rama yang tak bisa diukur dengan jabatan atau kekayaan. Di sisi lain, Randy masih datang ke kantor meski kini jabatannya sudah dicabut. Clara tidak memecatnya, sesuai permintaan Rama, tapi menugaskannya di bagian pelatihan internal. Meski terlihat berat, Randy menerimanya dengan lapang dada. Ia tahu, itu bagian dari tanggung jawab atas kesalahannya di masa lalu. Suatu sore, Randy memberanikan diri mendatangi ruang kerja Rama yang sederhana di pojok lantai 4. Ram, panggilnya dengan suara pelan. Rama menoleh dan tersenyum. Masuk, Ren. Randy berjalan mendekat sambil membawa map. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih, katanya lirih. Kamu punya semua alasan untuk membalas dendam, tapi kamu tidak melakukannya. Rama menatapnya lembut. Kalau aku balas dengan kebencian, apa bedanya aku dengan orang yang dulu menjatuhkanku? Randy menunduk. Suaranya bergetar. Aku malu, Ram. 3 tahun lalu aku kehilangan kehormatan karena berbohong, dan sekarang aku belajar lagi arti kejujuran, darimu. Rama tersenyum kecil. Tak ada kata terlambat untuk jadi baik, Ren. Kadang Allah menurunkan ujian bukan untuk menghukum, tapi untuk memperbaiki hati kita. Air mata Randy menetes tanpa bisa ditahan. Ia menyalami Rama erat-erat. Dalam genggaman tangan itu, ia merasakan ketulusan yang selama ini tak pernah ia miliki. Malamnya, Clara memanggil Rama ke ruangannya. Ia duduk sambil menatap layar komputer yang menampilkan grafik perkembangan proyek keamanan baru. Hasilnya luar biasa, Rama. Sistem yang kamu buat lebih stabil daripada versi sebelumnya. Rama tersenyum. Alhamdulillah, Bu. Ini hasil kerja tim, bukan saya sendiri. Clara menatapnya lama. Kau tahu, kadang saya iri melihat ketenanganmu. Aku ini pemimpin, tapi sering gelisah. Sementara kamu, meski pernah jatuh, tetap bisa tenang dan ikhlas. Rama menjawab pelan, mungkin karena saya belajar dari kehilangan, Bu. Ketika kita tak lagi punya apa-apa, barulah kita tahu mana yang benar-benar berharga. Clara terdiam. Kata-kata itu menembus hati. Ia merasa seolah sedang diberi nasihat oleh seorang guru, bukan karyawan. Beberapa hari kemudian, Clara mengumumkan sesuatu yang membuat seluruh kantor terkejut. Mulai bulan depan, Ardana Group akan membuka program pelatihan karakter dan integritas untuk semua karyawan, dengan mentor utamanya, Rama Pratama. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Banyak yang terharu, termasuk para office boy dan cleaning service yang dulu sering bersama Rama di pantry. Mereka bangga melihat rekan mereka berdiri di depan ruangan itu, bukan karena jabatannya, tapi karena ketulusan hatinya. Setelah rapat usai, Rama berdiri di balkon lantai atas, memandangi langit sore yang berwarna jingga. Ia tersenyum, lalu berbisik pelan. Allah, jika kejujuran ini adalah jalan yang Engkau pilihkan untukku, maka jagalah hatiku agar tidak sombong karenanya.
Di belakangnya, Clara melangkah pelan. "Rama," katanya lembut, "kau telah mengubah banyak hal di perusahaan ini. Tapi lebih dari itu, kau telah membuka mataku tentang makna sejati dari kepemimpinan." Rama hanya menunduk hormat. "Terima kasih, Bu Clara. Saya hanya ingin jadi manusia yang bermanfaat, meski sedikit." Dan sore itu, angin berhembus lembut membawa suasana damai yang lama hilang dari Ardana Group. Sebuah perusahaan besar yang dulu dipenuhi persaingan, kini perlahan dipenuhi ketulusan. Semua karena satu hal sederhana, kejujuran seorang pria yang pernah diremehkan. Beberapa bulan telah berlalu sejak Rama memimpin proyek keamanan di Ardana Group. Perusahaan itu kini dikenal bukan hanya karena sistemnya yang canggih, tapi juga karena budaya kerja yang berubah total, jujur, disiplin, dan saling menghargai. Semua orang tahu, perubahan besar itu berawal dari satu sosok sederhana, Rama Pratama. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Suatu pagi, Clara menerima kabar bahwa Ardana Group masuk dalam nominasi penghargaan nasional sebagai perusahaan dengan etika kerja terbaik. Ia langsung memanggil seluruh tim untuk rapat. "Ini bukan hanya penghargaan untuk perusahaan," kata Clara sambil menatap para staf, "tapi untuk kita semua, terutama Rama, yang telah menanamkan nilai ketulusan di sini." Rama tersenyum rendah hati. "Semua ini karena kerja keras bersama, Bu. Saya hanya bagian kecil dari perjalanan ini." Namun di tengah suasana bahagia itu, Rama tiba-tiba merasa tubuhnya lemah. Ia menahan sakit di dadanya, tapi berusaha tetap tersenyum. Tak seorang pun menyadari bahwa selama ini ia menyembunyikan penyakit lama yang diam-diam semakin parah. Beberapa hari kemudian, Clara menyadari Rama jarang hadir di kantor. Ia memutuskan mengunjunginya ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Ketika pintu dibuka, ia melihat Rama duduk di kursi, tampak pucat tapi tetap tersenyum. "Maaf, Bu Clara. Saya belum sempat ke kantor," ucapnya pelan. Clara menatapnya khawatir. "Kau sakit, Rama? Kenapa tidak bilang?" Rama hanya tertawa kecil. "Saya tidak ingin merepotkan siapapun, Bu. Masih banyak yang harus saya bereskan." Clara duduk di depannya, matanya berkaca-kaca. "Kau sudah berbuat banyak untuk kami. Sekarang giliran kami yang menjaga kamu." Rama menunduk, lalu berkata lirih, "Bu Clara, kalau suatu hari saya tidak bisa datang lagi, tolong teruskan satu hal di perusahaan itu, jaga budaya jujur dan rendah hati. Jangan biarkan sombong tumbuh di antara kita." Clara menggenggam tangannya erat. "Kau jangan bicara seperti itu. Kau akan sembuh, Rama." Rama tersenyum lembut. "Insya Allah, kalau Allah izinkan." Hari demi hari berlalu. Kondisi Rama semakin lemah. Tapi sebelum ia benar-benar tak sanggup bekerja, ia sempat menulis satu surat pendek yang dititipkan kepada Randy. Surat itu berisi pesan sederhana. "Randy, jadilah pemimpin yang melindungi, bukan yang menjatuhkan. Dunia akan menilaimu bukan dari seberapa tinggi kau berdiri, tapi dari seberapa banyak kau membantu orang berdiri bersamamu." Seminggu kemudian, kabar duka menyelimuti Ardana Group. Rama Pratama, sosok yang pernah diremehkan dan kemudian menjadi inspirasi bagi semua orang, telah berpulang dengan tenang di rumah kontrakannya pada malam Jumat. Suasana kantor berubah sunyi. Banyak yang menangis, termasuk Clara dan Randy. Namun bukan karena kehilangan